العظيم الفاتحة القبول وتمثل حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين وقربة من الأنبياء المرسلين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الفتر وهي جميع مشارق الأرض مغاربها من أول الدنيا إلى يوم القيامة ثم الفتر وهي جميع علماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وجمع سادة الصوفية المحققين أينما كانوا ثم الفتر وهي والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم أن الله الكريم المنان يتغشاهم جميع رحمة المغفرة ويعيد علينا وذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وعلوم نفاتهم وأسرارهم وكرامات في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يشفي مرضانا ومرضى أهلنا ظاهرا وباطنا على هذه النية وعلى كل ما نوى بسبب صالح لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين عما بعد. Pertama-tama marilah kita sama-sama senantiasa manjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita dengan dikumpulkannya kita di majlis ilmu yang manfaat. Kemudian kita menyambung daripada kitab Adabus Sulukul Murid. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu faslun wal takun laka ayyuhal muridu inayatun tammatun bi suhbatil akhyar wa mujalasatis salihin mujalatis salihin al-abrar. Maka hendaklah bagi kalian ayyuhal murid wahai orang yang alladhi yasluku fi sulukil akhirah, yaitu orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, inayatun tammah, yaitu mendapatkan pertolongan yang sempurna, artinya bantuan yang sempurna. Dengan cara apa? Bisuhbatil akhyar, dengan bahasanya suhbah lah. Padahal kalau bahasa kita bisuhbatil akhyar, yaitu mencari guru orang-orang yang akhyar, pilihan lah. Atau melazimi dengan orang yang memang orang itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujalatis salihin al-abrar, dan senantiasa kumpul dengan orang-orang saleh yang baik lah. Itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena pergaulan itu akan mencuri tabiat seseorang lah. Artinya at-tab'u yusraq, artinya dicuri. Kata dalam satu hadis, wala tas'al 'anil mar'i. Kalau kita ingin mengetahui seseorang itu baik apa tidaknya, maka kita lihat kumpulannya lah. Karena kumpulan itu sangat mempengaruhi. Jadi disuruh untuk mencari teman, suhbatil akhyar wa mujalatis salihin al-abrar, dan duduk dengan orang-orang yang soleh. Jangan merasa bahwasanya aku ini bukan orang baik, lalu tidak mau kumpul dengan orang baik. Nah, tambah jadi tidak baik. Kalau kita merasa diri kita kurang baik, maka caranya bagaimana? Cari orang yang baik, supaya kita ini dididik atau tertular dengan kebaikan mereka. Sebagaimana lah kulit hewan, kulit sapi, itu sesuatu yang dikatakan tidak bau lah, tidak bagus. Tapi ketika menjadi sampel daripada mushaf Al-Quran akan diciumi orang. Kenapa? Karena yang kawannya tadi lah.
kawan daripada kulit tadi. Nah, begitu juga seorang manusia itu akan menjadi nilainya baik. Kenapa? Ketika dia sering duduk dengan orang-orang. Katakan apa? Wahibbus salihin walastu minhum, kata beliau, aku bukan orang soleh, tapi aku cinta kepada orang-orang soleh. La'alli, aku berharap barangkali aku dimasukkan dalam golongan mereka. Wa abghadul, dan aku benci dengan orang-orang yang pekerjaannya maksiat, walaupun aku dengan mereka, walau kuntu sawan fil bidha, walaupun aku dengan mereka itu sama gawiannya. Nah, ini daripada nasihat dan ketawaduan beliau. Kata dari sebagian syair mengatakan, fa illam takuna mislahum fatashabbahu bihim. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, fatashabbahu, mirip barang dengan mereka, supaya masuk dalam fidairatih, masuk dalam golongan mereka. Jadi sangat disuruhlah, inayatun tammah itu ada satu tarikan lah. Makanya di awal-awal kitab oleh Abdullah Haddad mengatakan, terkadang pemberian Allah Ta'ala inayah itu inayatus sabiqah lah. Terkadang itu datang daripada apa? Dengan kita memandang orang soleh, satunya lah. Atau kita yang dipandang orang soleh tersebut. Atau terkadang tidak ada sama sekali, tidak memandang, tapi memang Allah Ta'ala meletakkan itu dalam hati. Nah, dzalika fadlullah yu'ti man yasha'. Nah, tapi sebab-sebab inilah kita cari lah. Wa kun syadidal hirsi ala talabi syaikhin salihin mursyidin nasihin, dan betul-betullah engkau dalam hirsi ini tamak asal katanya lah. Maksudnya habis-habisan dalam mencari seorang guru yang saleh, yang mursyid, yang bisa membimbing kita. Nasihin itu memberi nasihat. Artinya apa? Baik kata-katanya ataupun tingkah lakunya itu memberi nasihat kepada diri kita. Itu nasih lah. Jadi sangat disuruh lah. Arifin bis syariah, pertamanya orangnya alim di dalam ilmu syariat. Salikin lit tariqah, lalu mengamalkan syariat tersebut, itu salikin lit tariqah. Daikin lil haqiqah, nah lalu dia mempunyai pengerasa di dalam hakikat tadi. Tapi awalnya syariat dulu. Jangan hendak masaknya aja lah. Aku kada hendak buang alih-alih, kada hendak capek-capek, aku hendak langsung aja. Nah, jadi tidak bisa, harus syariat dulu lah. Dikatakan dalam awal-awal kitab Kifatul Atqiya, dikatakan fasyari'atu kasafinatin lah, wat tariqatu kal bahri wal haqiqatu durrun ghala lah. Artinya, maka syariat itu seperti kapal. Wal tariqatu kal bahri, adapun tariqat itu seperti lautan. Adapun hakikat, dia itu seperti mutiara yang sangat mahal. Jadi kalau kita ingin mendapatkan mutiara, mau tidak mau harus berkapal dulu. Dan kapal itu jalannya harus di lautan. Jadi harus dijalani dulu. Modalnya ada, modal lah. Ibaratnya bahan mentahnya ada, tinggal kita memasaknya aja lagi. Jadi cari guru yang alim di dalam ilmu syariat, salikin lit tariqah, daikin lil kamilil akli wasi'is sadri. Orang akalnya sempurna. Wasi'is sadri ini bisa diartikan penyabar, sabar. Hasanus siyasah, arifin bitabaqatin nas, orangnya alim di dalam masalah pribadi manusia lah. Kalau bahasa kita itu menguasai ilmu jiwa. Kalau dalam ilmu balaghah itu muqtadal hal. Makanya dalam perjalanan para auliya sholihin seperti Imam Bukhari lah, beliau belajar kepada gurunya itu Imam Hasan, dan beliau berserah kepada Imam. Akhirnya Imam Hasan ini orang alim, muqtadal hal, tahu dengan bentuk karakter manusia. Dilihat setelah berapa bulan, ternyata ini alim, cocok dalam ilmu hadis. Baru disuruh ikam belajar ilmu hadis saja.
Kalau kita kan datang pada guru, ulun hendak belajar ilmu ini, kita yang menentukan, itu yang salahnya kita. Lah, harusnya kita datang kepada guru, nah, ulun hendak belajar apa? Terserah. Nah, makanya lah ada kisah dulu orang tua kita waktu di Mekah diberitahu oleh kayak apa? Guru Kasih Anwar. Nah, itu orang alim, itu orang alim. Nah, karena berita ini mau tidak mau disuruh belajar, cuma awalnya sekedar khobar tapi mansa insya Allah pemberitahuan itu orang alim, tapi maksudnya kalau sudah tahu ikam orang alim belajar ke situ. Nah, datang kepada orang tersebut, hendak apa? Hendak belajar. Aku kadang ajar. Nah, boleh, esok datang pulang. Hendak apa? Hendak belajar. Sampai dikisahkan itu sampai kurang lebih hampir sebulan. Tiap hari datang ke rumah, tutupi orang luar. Akhirnya ya sudah, belajar masuk. Hendak belajar apa? Terserah aja. Nah, memang kada bisi kitab, tapi apapun yang hendak dilajarkan lawan sidin hafal kitabnya. Nah, itu orang-orang baharilah. Nah, jadi terserah. Nah, maka dikatakan syadidil hirsi, tahu dengan tabaqatin nas, mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim. Seorang guru yang baik itu hasanis siyasa, tahu dengan tabaqat, bentuk-bentuk manusia, sifat-sifat, mumayyizin, bisa membedakan, oh orang ini seperti ini, halnya seperti ini. Nah, ini orang-orang yang muqtadal, orang-orang yang alim. Nah, kita tidak bisa mendidik semua orang itu dengan satu metode. Di tempat ini mungkin bisa, di tempat lain beda lagi. Maka itu diperlukan orang alim dengan hal ihwal manusia. Kita membawa manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala, orangnya sudah tahu dengan syariat, tahu dengan halal haram, tahu dengan batas-batasan, tinggal bahasa kita menuduhakan aja lagi. Nah, ini kamu gawe ini, kamu jangan kerjakan inilah. Nah, ada lagi manusia yang sama sekali jahil, sama sekali tidak tahu dengan masalah syariat, tidak tahu dengan, lalu kita hantam, kita ajarkan dengan cara yang kamu kada boleh kayak ini, bukahan orang, bukahan. Nah, makanya Rasulullah SAW itulah orang yang sangat alim di dalam tabaqatun nas. Beliau tahu, oh orang Badui, orang yang kada paham apa, caranya bagaimana, dengan cara yang baik. Tapi ketika mendapati para sahabat, beliau beda lagi. Nah, harus tahu dengan tabaqatun nas. Contohlah Wali Songo aja bahari masuk ke Indonesia, beliau apa? Bukan beliau itu orang yang bukan orang alim, cuma beliau tahu tata caranya. Dengan apa? Dengan berdagang dulu. Nah, berdagang, dari dagang ini beliau mempelajari apa kebiasaan orang sini. Nah, tidak malah dilawan arusnya tadilah. Misalnya kita tahu tempat ini tempat yang banyak maksiat, tidak tahu agama sama sekali. Kita datang langsung syirik, kafir. Ujung-ujungnya apa? Kita yang diusir orang. Ya. Nah, dikatakan dalam satu kaidah tarkul adat adawah lah. Melawani adat setempat itu ujung-ujungnya permusuhan. Bagaimana? Dirangkul dulu. Nah, dirangkul dulu. Maka itu perlunya lah tugas ulama yang humul seperti ini, ulama yang biasanya membaur dengan masyarakat. Fa in dhafirta bihi fa'alki nafsaka alaihi wa hakkimhu fi jami' umurika wa raji' ila ra'yihi wa mushwaratihi fi kulli sya'nika wa qtadi bihi fi jami' af'ali wa aqwali illa fima yakunu khassan min habi mardabatil masyakhah. Kalau fa in dhafirta, kalau kamu beruntung, dikatakan dhafirta bukan fa inil taqaita, bukan, tapi dhafirta. Dhafirin apa? Sesuatu yang kita ingin idam-idamkan lalu kita dapat, itu dhafir. Kalimat asalnya lah. Artinya maka dikatakan beliau membawakan kalimat apa? Fa in dhafirta, kalau kamu beruntung ketemu dengan seorang guru tadi, fa'alqi nafsak, maka lemparkan, serahkan dirimu kepada guru tersebut, wa haqqimhu, dan hukumkan dirimu kepada guru tersebut semua urusanmu. Waraji, dan kembali kepada pendapat guru tersebut dan musyawarah di dalam segala macam hal ihwal.
Hendak ini takon lawan guru. Makanya orang-orang baharilah sampai untuk urusan rumah tangga, nukar barang mataul bait lah, benda-benda di rumah tangga itu berizin dulu dengan guru. Guru ulun hendak buat. Makanya baharilah ada orang datang ke ada orang tua kita. Nah, guru ulun hendak operasi mata. Sidin kam ada duitnya lah, belum ada pang lagi. Karena anak ulun mencarakan, ya sudah, mun ada duitnya kena hanyar sih. Berapa bulan sudah ada terkumpul, datang lagi. Guru sudah ada duitnya hendak operasi mata. Apa Sidin? Mata aja kan diurusi dalam hidup nih, kada jadi. Ini orang yang betul-betul sami'na wa ata'na. Nah, karena apa? Karena guru tadi tahu apa kebaikan untuk diri. Kalau kita kadang-kadang kurang. Kadang-kadang rasanya ini. Nah, dan musyawarah penting lah. Musyawarah untuk segala apapun lah. Bukankah sudah ada istikharah? Sudah ada memang. Cuma sebagian ulama lah istikharah bukan kayak Allah yarham ngurus kumpul. Itu apakah tidak tahu dengan cara istikharah? Beliau lebih alim daripada kita. Tapi untuk masalah kawin aja betakon dulu. Ini adab lah. Imtisalul sulukul adab khairum min imtisalil awamir lah. Menjalani adab, sebagian ulama berpendapat menjalani adab itu lebih tinggi daripada menjalankan perintah. Nah, contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq diperintah oleh Rasulullah, mur Abu Bakar sholat bin nas, suruh Abu Bakar menjadi imam sholat dengan manusia. Karena berapa kali disuruh itu akhirnya beliau jadi imam sholat. Ketika di pertengahan sholat Rasulullah keluar dituntun oleh menurut Abul Fadl disebutkan yang menuntun adalah Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuntun sholat, duduk Rasulullah di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat bahwa Rasulullah ikut dengan sholat, beliau mundur ikut sholat dengan Rasulullah. Rasulullah sholat duduk lah, Abu Bakar ikut dengan Nabi, sedangkan orang di masjid itu ikut dengan Abu Bakar Siddiq. Ini di hadis yang terakhir perjalanan akhir Nabi. Nah, memang sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak dipakai, tapi itu terjadi di zaman Rasulullah. Kalau sedangkan dalam hukum fikih seorang makmum itu kada boleh jadi imam. Nah, misalnya kita nih ikut lawan orang lalu ada orang ikut belakang itu kada boleh. Kalau menurut di dalam kitab Safinatun Najah, tapi itu terjadi di zaman Nabi. Rasulullah jadi duduk, sholat duduk. Nah, kalau kita kan orang duduk itu kada boleh ikut dengan orang yang duduk tidak boleh menjadi imam orang yang berdiri sholat fardu. Nah, tapi itu Rasulullah duduk, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdiri ikut dengan Nabi. Dan yang di belakang sahabat yang lain ikut dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika sudah selesai sholat ditanya, ya Abu Bakar kenapa engkau mundur? Apa kata Abu Bakar Siddiq? La yang bagi li Abi Quhafa, tidak pantas bagi anak Abi Quhafa ini nama Abu Bakar Siddiq. Ayya sholla baina yadi Rasul, sholat di depan Nabi itu kada pantas. Nah ini sulukul adab lah, lebih tinggi. Nah, tapi sebagian ulama tadi mengatakan imtisalul awamir dengan sulukul adab itu hampir mirip lah. Kita disuruh guru ikam majulah jadi imam, kada hendak maka kita kada menjalin adab, mau kada mau maju. Lalu guru-guru kita mengatakan kayak apa caranya? Sudah maju aja dulu, tuntung salam mundur lagi. Kenapa? Adabnya seperti itu. Nah, jadi musyawarah dengan guru. Apapun Anda masalah ini. Kadang-kadang kalau kita istikharah, kadang-kadang kada dapat jawabannya. Kenapa? Lah. Sebagian ulama mengatakan, kenapa lebih nyaman kita tanya dengan seorang guru yang betul-betul murabbi kita ketimbang istikharah. Kenapa? Walaupun istikharah langsung Allah yang memilihkan. Karena seorang guru, apalagi seorang yang betul-betul alim dengan diri kita, itu jawaban yang keluar itu adalah biasanya betul-betul daripada kebersihan hati beliau. Sedangkan kita istikharah, yang ada dulu kita nafsu dulu. Lah, misalnya hendak ada perintah ya sudah ikam berkeluarga sudah pilihannya dua, si A dan si B, sholat istikharah. Nah, tapi hati ini sudah terpaut kepada si A, hasilnya keluar si B, tetap hati kita ke A karena nafsu berdulu. Tapi kalau jadi ini ya sudah lah,
Walaupun kada cocok dengan kita, tapi pasti ada kebaikan. Contohlah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kayak apa disuruh sembelih. Pahit kada ya pahit, tapi di situ ada perintah. Nah, lalu dipandang perintah daripada Allah Subhanahu tetap digawi. Apa di balik perjalanan tadi? Akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kambing dari surga. Nah, itu pentingnya lah musyawarah. Tapi betul-betul wa hakim wa alqi. Kalimatnya itu betul-betul kita pasrah. Apa keputusan itu umpati. Jangan kita meletakkan keinginan kita masih di antara pendapat guru dengan keinginan kita lah. Kalau kita masih meletakkan di tengah-tengah, kebanyakan kita berat menggawinya lah. Waqtadi fi jami' af'alihi dan ikuti dengan waqtadi dan ikutilah bihi dengan guru tadi fi jami'i af'alihi semua pekerjaannya dan semua perkataannya ikutilah. Pasti kada tersalah sudah. Contoh sahabat aja yang dipandang Nabi aja. Bagaimana ada spesial sahabat lah, ashabus suffah. Itu mereka tidak bekerja di masjid aja spesial belajar dengan Nabi seperti Abu Hurairah lah. Jadi beliau itu tiap hari melihat hal ihwal Nabi itu karena gerak dan diamnya Nabi itu ilmu. Maka di situ beliau dan ini jami' af'ali, perbuatan guru dan perkataan guru itu jadi ilmu bagi kita. Contohlah ada orang tidak belajar lah, diberikan Allah Ta'ala otaknya agak kurang cepat pemahaman dalam ilmu, tapi cintanya kepada ulama luar biasa, akhirnya berhikmat siang malam di situ 4 aja, pokoknya apapun yang gawe, apa jar guru ini gawe. Nah, hari-hari yang dipandangnya gurunya tadi, setelah berapa tahun, sudah bertahun-tahun gurunya meninggal. Nah, pandangan dan kumpul selama dengan gurunya itu jadi ilmu. Ada masalah, dia ingat, oh guru bahari pernah begawi kayak ini, jadi ilmu. Jadi orang ikam kitabnya mana? Aku kan besi kitab, tapi ada guru bahari pernah begawi kayak ini, itu jadi ilmu. Nah, bahari guru pernah berucap kayak ini, bahari guru ada masalah ini, guru kayak ini sifatnya. Nah, itu jadi ilmu bagi kita lah. Nah, makanya tidak ada yang sia-sia. Pekerjaan atau perbuatan orang-orang yang arif billah itu menjadi manfaat bagi kita. Nah, jadi ikuti illa fi ma yakunu khassan min habi martabatish masyakhati, kecuali hal-hal yang khusus untuk martabat seorang guru. Nah, itu kadang-kadang kita umpati. Kamu khalatatin nas, seperti kumpul dengan manusia, wa mudaratihim wa da'watil qarib wal ba'id. Nah, seperti apa? Ngumpul dengan manusia. Beliau ngumpul dengan manusia, datang ke sini. Kenapa? Karena hati beliau itu sudah lurus. Tidak gampang goyah. Adapun kita ini masih dalam tahap pembenahan diri. Lalu kumpul dengan manusia, datang ada pujian, berubah kita. Nah, nanti datang lagi celaan, berubah lagi hati kita. Kenapa? Karena kita belum duduk di martabat seorang guru tadi. Nah, makanya guru kadang sudah ikam beribadah aja dulu. Nah, karena ada masanya sudah ikam sudah keluar. Karena apa? Guru tadi melihat. Wa da'watil qarib wal ba'id, dan dakwah kepada orang yang dekat atau yang ilallahi wa ma asbah dzalika fatusallimuhu lahu. Maka kalau hal-hal seperti untuk martabat seorang guru, itu serahkan kepada guru tersebutlah. Kita bukan pangkatnya. Jadi kecuali memang guru itu menyuruh. Kalau tidak menyuruh, jangan. Kalau menyuruh, sudah ikam dakwah ke sana, mau. Jangan, wah, sidin aja berdakwah, aku anak dakwah juga. Nah, itu belum bisa lah. Nah, karena apa? Guru itu melihat apa yang dalam hati seorang murid. Wala ta'tarid alaihi fi syai'in min ahwalihi la zahiran wala batinan. Nah, jangan sekali-kali iktirad lah, mengkritik alaihi atas guru tersebut fi syai'in, di dalam sesuatu apapun, baik itu dari perbuatannya yang zahir ataupun yang batin.
Wa in waqa'a fi qalbika syai'un minal khawatiri fi jihatihi fajtahid fi nafihi anka. Kalau seandainya terjadi sesuatu dalam hati kita, ada geretek hati yang kadang-kadang kurang pantas tentang guru kita, fi jihatihi fajtahid, usahakan membuang tadi. Kita cari kita cari alasan supaya perasaan itu hilang dari hati kita. Fa illam yantafi fahaddis bihi syaikhul yu'arrifaka wajhal khallas minhu. Kalau memang tidak bisa kita menghilangkan perasaan tersebut, berpendar lawan guru. Dalam hati ulun ada kayak ini. Kayak apa cara menghilangkannya? Nah, jadi berpendar dengan guru tersebut. Nah, karena apa? Karena ini yang akan membawa kita menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menarik. Tapi kalau yang tukang tariknya ini tidak kita asih, kayak apa kita? Kayak misalnya lah, kita ini hendak ke ulun hendak tulah ke Jakarta, jar sidin buat di belakang, jar supir buat di belakang. Lantaran kita bisa menyopir lah, rasa bisa menyopir juga kayak sopir, kita harusnya Kak pian tadi jangan beliau ke sini. Orang umpat itu duduk aja lagi tenang. Nah, yang jadi bahaya itu lantaran dalam hati kita ini ada rasa bisa juga menyupir kayak orang. Lah, akhirnya apa? Beda pendapat dengan supir. Jar supir, aku biasa melewati jalan ini. Jadi tahu di mana. Nah, adapun kita ini tahu nyetir aja. Tidak pernah menjalani jalan tersebut. Akhirnya apa? Kacau. Jar supirnya kalau kayak itu kamu turun aja sudah. Nah, yang kita takut seperti itulah. Nah, maka pasrah aja. Apapun yang kebiasaan kita sudah. Kita umpat. Namanya umpat itu tidak boleh mengatur apa yang kita ikuti lah. Nah, jadi ini nanti yang maka dikatakan dalam kitab falsafat apa? Wala yanfa'u qutbuz zaman idza khalalin fil i'tiqad wa man lam yuwasih lah. Wa lam yanfa' lah. Tidak akan manfaat qutbuz zaman dakhalalin fil i'tiqad lah. Kita nih serumah dengan wali kutub, sebantal tiap hari goreng nih. Tapi keinginan gawian hati kita beda, atau kita kadang menurut dengan orang tersebut, tidak ada manfaatnya sama sekali lah. Biar sebantal bertahun-tahun maka tidak akan mendapat daripada bagian tersebut lah. Nah, banyak lah. Kadang-kadang lawasnya kemudian ternyata yang dapat orang lain lah. Dakhalalin fil i'tiqad, kada sama i'tiqadnya lah. Kalau dalam hukum faraid itu apa? Sebab yang orang tidak mendapat waris walaupun anak lah. Pertama apa? Pertama bahasanya itu meninggal duluan. Kada dapat ini. Kedua, ibaratnya lah seorang suami dengan istri. Pisah, kada dapat bini, anak tetap dapat. Atau apa? Ikhtilafu dinin. Bapaknya muslim, tahu-tahu anaknya keluar daripada Islam, anak ini kada dapat dari segi hukum agama. Yang ketiga apa? Qatlun nafsin, membunuh. Lawas panar ninjar. Kada mati-mati apa nih? Bunuhnya kada dapat itu. Nah, ikhtilafu dinin itu bisa diartikan para ulama apa? Beda gawian. Lah, abahnya kayak ini, anaknya beda, maka sir madat itu kada mau turun ke anak tersebut. Biar doanya sudah doakan lah bertahun-tahun, doa sudah menggantung di atas langit. Cuma sang anak ibarat buah itu, sang anak kada muncul, kada mau dapat. Akhirnya yang dapat apa? Orang jauh. Makanya kata Habib Ali apa? Inna sirral aba'i la syakka yu'talil banun. Sesungguhnya sir daripada orang tua, kakek, datuk-datuk itu jangan ragu, pasti akan diberikan kepada anak turunan. Cuma sama kada gawian. Lah, misalnya ini berjalan di sini, anak tulak nih. Anak tulak ke dari Surabaya anak ke Jakarta naik kereta, gerbong ini, jalur ini. Nah, kalau kita terumpat di sini, biar di gerbong belakang pasti sampai juga. Tapi kalau misalnya kita beda gerbong, beda jalur, kada bakalan dapat tadi.
Nah, yang penting mengumpat aja, makanya dikatakan biar sedikit lah mirip dengan mirip dengan mereka, fatashabba bihim. Fa antakuna mislam, akan digolongkan dengan golongan mereka. Nah, jadi kita kalau misalnya tidak bisa menghilangkan i'tirad dalam hati kita, kita pender. Apa untuk menghilangkan was-was tersebut? Ini kan was-was, ngarannya i'tirad itu was-was daripada iblis lah. Wa kadzalika tukhbirahu bikulli ma yaqa'u laka khususan fi ma ta'allaqu bit-thariq. Nah, begitu juga engkau beri kabar kepada gurumu tersebut semua hal yang khusus yang terjadi terhadap dirimu, terlebih lagi apa-apa yang berhubungan dengan thariq, artinya dengan jalan ibadah kita. Nah, ulun kayak ini nah, ada ulun mendapat di perjalanan ulun seperti ini, kayak apa ya? Nah, ini pentingnya lah. Nah, maka beliau mengatakan fa in dhafirta, artinya sangat-sangat langkah mendapat guru yang tersebut lah. Tapi kalau engkau dapat, kata beliau, fa alqi, sudah. Apa namanya? Betul-betul. Karena apalagi akhir zaman lah. Hampir ada mengatakan bukan tidak ada, tapi Allah Ta'ala menyembunyikan seorang guru-guru ini di antara hambanya yang banyak lah. Jadi kata Habib Mustafa Al-Idrus lah, seorang ulama besar, maka jalan bagi kita supaya kita mendapat pengganti daripada murabbi, yaitu tidak lain dari itu memperbanyak baca salawat lah, membaca salawat. Amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salawat lah. Kenapa? Takriman lin nabi, menghormat kepada nabi, masa ditolak? Dan yang kedua yang tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala istighfar. Istighfar itu tidak pernah ditolak. Biar yang pendek aja kan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu, tapi rutin tiap hari itu lebih bagus lah. Kalau bisa merutini dalail, wah itu lebih bagus lagi. Dalail apa itu? Dalail Quran, dalail aja enggak tahu. Kayak apa membaca. Nah, kalau misalnya bisa lah, ibaratnya Senin akhir tiap hari, atau misalnya sehari sehizib, itu luar biasa. Nah, ini kalau kada dimulai itu rasa berat bang lah. Kalau kada dimulai awalnya tuh ingin melihat kitab dalailnya aja kandal, kena aja dulu aja. Nah, kenapa? Karena kita kada mencoba lah. Tapi kalau sudah tercoba, terjalani, setumat aja sekalinya aja. Nah, misalnya lah, baca salawat 1000 ya. Banyak banget jar. Lantaran kada bisa mencoba. Coba dicoba. Yang paling pendek aja sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kada sampai setengah jam tuntung. Nah, itu pengganti daripada Habib Mustafa Al-Idrus yang seorang ulama besar di Mesir. Itu termasuk pengganti daripada murabbi, seorang guru lah. Bahkan dikatakan kadang-kadang seorang lah itu merasa dia beramal ambil dari guru, beramal, merasa bahwasanya ini tuh kada bisa guru, tapi sebenarnya di balik tanpa sadar itu ada guru yang membimbing dia. Cuma kadang-kadang kada merasa. Wahdar an tuti'ahu fil alaniyati wa haitsu ta'lamu annahu yattali'u 'alaika wa ta'sih fis sirri wa haitsu la ya'lamu fataqa'u fil halak. Nah, wahdar, waspada. Antuti'ahu fil alaniyah, engkau taat kepada guru tersebut fil alaniyah, di dalam zahir kita. Wa haitsu ta'lamu, dan sekira-kira engkau tahu bahwasanya guru itu yattali, mengawasi akan dirimu, wa ta'sihi fis sirri, sedangkan dalam hati engkau bermaksiat terhadap guru tersebut. Itu waspadalah. Waspada. Fataqa'u fil halak, itu yang menjadi kebinasaan kita lah. Makanya dikatakan man qala li syaikhihi lima lan yuflihu abadan lah. Itu yang sangat berat bagi seorang murid. Barang siapa mengatakan kepada gurunya, kenapa jadi pian kayak ini guru? Lan tuflihu abada, itu tufidud dawam lah. Selamanya tidak akan beruntung. Jadi betul-betul dengan guru ini, artinya pasrah lah, kayak apa. Kadang-kadang lah kita
belajar dengan banyak ulama, itu sangat disuruh lah, ambil dari sini, ambil. Cuma nanti ada satu guru itu yang menjadi membuka jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti itu guru futuh kita. Nah, tapi jangan kita aku belajar. Nah, sambil mencari tadi, sambil memperbanyak salawat. Nanti Allah taala akan memberikan satu jalan dengan cara apa lah, misalnya lah, dengan cara yang Allah kehendaki, diberikan kita jalan. Lewat mimpi atau lewat orang yang arif billah, tidak ada yang tahu. Wala tajtami'a bi ahadin minal masyayikhil mutadhahirin bit taslik illa an idni. Kadang-kadang lah yang menentukan seorang guru itu guru murabbi kita itu bukan kita. Kalau kadang-kadang kita kan hendak seorang guru itu yang ini, yang orangnya ini, itu kehendak nafsu kita. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala ternyata mengirimkan guru bagi kita, ternyata orang yang kadang kita sangka. Nah, contoh Abu Hasan Asyadili, itu beliau dikatakan waktu itu sudah alim, mufti, tapi beliau merasa bahwasanya aku ini kurang tentang ilmu hati, merasa kurang, ada kosong dalam hatinya. Hanya beliau ingin mencari seorang guru yang membimbing menuju Allah Subhanahu. Pergi beliau ke Mesir, ke Irak, karena di situ pusat ulama. Ternyata apa? Ketika beliau sampai di Irak, ngapain kau nyebut bahwasanya di daerahmu, daerah Maroko, itu ada seorang ulama besar, wali besar. Ternyata siapa? Ibnu Mashish. Orang yang dekat tapi beliau tidak tahu. Nah, ini kadang-kadang guru itu yang menentukan bukan kita lah. Kalau kita ini hendak aku anak guru yang ini. Ternyata Allah Ta'ala berkehendak lain. Jadi tergantung lah kadang-kadang seperti ini Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau banyak dengan belajar ulama-ulama. Akhirnya ingin mencari guru. Akhirnya ternyata siapa gurunya? Itu Abul Abbas Nabi Khidir alaihissalam kan, mendidik beliau selama beliau menunggu guru tadi 4 tahun. Nah, jadi minta kepada kepada Allah. Kalau sudah ketemu, sudah beruntung sudah. Kalau sudah ketemu itu pasrah, beruntung sudah. Dalam satu qasidah ana fid dunya ahmi muridi idza ata bisidqin wa fil uqba lahu ana syafi'u. Kata saya seman, ana fid dunya, aku di dunia itu ana fid dunya ahmi idza ata, aku seperti menaungi akan murid-muridku di dunia. Menaungi muridku di melindungi murid-muridku selama di dunia. Bisidqin idza ata, tapi syaratnya harus sidik, hati benar, sidqul wijhah lah. Wa fil uqba, nanti di akhirat analu, aku yang akan menjamin mereka. Tapi syaratnya sidqul wijhah, hati harus benar lah. Makanya katakan kalau fa in dhafir, kalau sudah beruntung kau ketemu dengan seorang guru tadi, saja lagi. Wala tajtami'a bi ahadin minal masyayikhil mutadhahirin bit tasdiq illa an idnih. Nah, jangan engkau kumpul dengan seseorang daripada guru mutadhahirina bit tasdiq yang nampak dengan suluk, illa an idni, kecuali dengan izin guru tadi lah. Fa in adina laka fahfat qalbaka wajtami' biman aradta wa illam ya'dan laka fa'lam annahu qad athara maslahataka. Nah, izin dulu. Guru ulun hendak mendatangi si fulan, hendak belajar pada si anu jar. Sudah. Berarti silakan, tapi kalau ada usaha di sini aja sudah. Nah, fa in adina, kalau engkau diizinkan oleh guru, fahfat qalbak, yang penting jaga hati lah. Jangan ada membandingkan dengan guruku kada bisa kayak ini. Nah, ini bahaya lah. Makanya kebanyakan tergelincirnya seorang murid itu gara-gara tidak bisa menjaga hati lah. Fahfat qalbaka, maka jaga hatimu. Wajtami' biman aradta, kumpul engkau dan belajar engkau dengan siapapun yang engkau inginkan, selama itu ada izin dari guru lah. Maka ulama baharilah ke Mekah itu
Dalam riwayat lah itu Allah yarham orang tua kita dengan Abah Nang Sarani Arif itu duduk aja. Menurut kisah arwah Abah itu bahwasanya selama 2 tahun lah itu apa spesial melayani guru Kasbul Anwar aja. Jar arwah kai bawa sandal. Jar Sidin, setiap aku berusaha sesempurna mungkin menyiapkan nih, setiap itu aja pasti disalahkan. Misalnya hari ini tegur, kalau itu mandek sandal jangan kayak itu kayak ini ya. Esok dibaiki lagi, tetap salah. 2 tahun kayak itu. Nah, setelah 2 tahun Guru Kasbul Anwar hendak bulik juga yang berdua. Jar Guru Salawun, Ikam sudah 2 tahun pendidik adab sudah. Nah, habis-habisan aja belajar, nah baru di situ belajar lah. Dididik cara adab dulu. Dan itu pun dengan apa? Irsyadat lah, dengan petunjuk daripada gurunya, itu datangi guru sebelum belum kita ada ini kamu datangi guru-guru ini. Nah, itu pun dengan izin daripada Guru Kasbul Anwar. Wa illam ya'dan laka, kalau seandainya engkau tidak diizinkan oleh gurumu tersebut untuk belajar kepada seorang guru yang kita tahu orang itu alim, fa'lam annahu qad athara maslahataka. Nah, maka ketahuilah sesungguhnya guru itu lebih tahu dengan maslahat kita, dengan kebaikan kita. Fala tattahimahu wa tadannu bihil hasad wal ghirah. Jangan engkau menuduh dalam hatimu dan menyangka dalam hatimu bahwasanya guru itu iri dengan ulama tersebut. Kenapa jadi guru ini kadang memberi izin aku belajar dengan guru ini? Jangan-jangan si itu iri. Nah, ini bahayalah. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwasanya guru ini lebih tahu kebaikan untuk kita ketimbang kita sendiri lah. Ma'adallahi ayyasdura an ahlillahi wa khassatihi mislu dzalik. Maka ma'adallah maksudnya jauh sekali orang-orang yang ahlillah itu disandari oleh sifat-sifat seperti inilah, apalagi orang yang khusus. Nah, ini apa? Dijaga hatilah. Wahdar min mutalabatil syekh bil karamati wal mukashafati bi khawatirika fa innal ghaiba la ya'lamuhu illa Allah. Nah, ini lebih lagi waspada lagi. Jangan engkau menuntut kepada seorang guru itu akan keramat sidin. Nah, atau ingin dikasyaf beliau. Datang kepada sidin, aku hendak kasap sidin jar. Kira-kira sidin tahu ada hati seorang kayak ini. Nah, kenapa fa innal ghaiba la ya'lamu illallah? Karena yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah taala. Nah, wa ghayatul wali ayyutli'ahu Allahu ala ba'dil ghuyub fi ba'dil ahyan. Dan orang yang wali yang tinggi itu akan diberikan Allah taala sebagian yang gaib itu sewaktu-waktu aja. Dan terkadang mereka memang diberi Allah taala kasyaf. Cuma ditutupi dengan khumul mereka lah. Karena kita datang kepada seorang guru, hendak kira-kira sini kasap gak? Datang. Nah, ternyata kita masuk, assalamualaikum, siapa kamu lah jar? Kayak apa kabar jar? Nah, guru ulun handang, apa itu jar? Padahal sidin sudah tahu, tapi untuk ditutupinya dengan cara seperti itu. Lalu sangkaan kita, sidin ini kada kasap jar. Nah, ini yang waspada lah, wahdar min mutalabati syekh, daripada menuntut akan seorang guru itu dengan keramat. Nah, hari hujan, hendak tulak gitu, nah hari hujan. Maka sidin ada di sini, kenapa masih hujan? Nah, ini bahaya. Harusnya berhenti sudah hujan. Berarti sidin kan ada keramat. Nah, ini bahaya. Nah, orang-orang seperti mereka adalah pasrah kepada Allah, apapun hujan, panas. Karena apa? Mereka tinggal menjalani aja lagi. Ini yang lebih berat lah. Nah, ini menuntut seorang guru akan keramat. Yang lebih bahaya lagi yang kemarin, menuntut diri kita berkeramat. Nah, hari mendung nih, kita keluar. Mendung. Lalu kita ini bacaan, ya Allah, jangan turunkan hujan. Kebetulan Allah Ta'ala langsung menjadikan hari panas. Iya, kalau aja. Ya kalau seorang nih, ya. Seorang nih, nah ini bahaya. Ini makanya dikatakanlah Imam Hasan Basri itu ada mengulah istighfar lah.
dalam istighfar itu beliau ada kata-kata beliau yang baik lah. Artinya, ya Allah, aku termasuk orang yang berbuat maksiat tiap malam, kadang tiap waktu, tapi ketika di waktu pagi aku ini seakan-akan derajatnya sama dengan para wali ini. Ini yang beliau ucapkan dalam salah satu istighfar beliau. Karena seorang yang ghayatul wali, orang yang pangkatnya tinggi, itu dibuka oleh Allah yang gaib sebagian waktu, sewaktu-waktu aja. Wa rubbama dakhala al-muridu ala syaikhihi yatlubu minhu ay yukashifahu bi khatirihi fala yukashifahu wa huwa muttali'un 'alaihi wa mukashifun bihi siyanatan lisirri wa sitran lil hali fa innahum radhiyallahu anhu akhrasun nas ala kitmanil. Nah, inilah. Dan terkadang seorang murid itu masuk ke tempat gurunya, hatinya hendak dikesop. Kira-kira guru tahu kada apa yang dalam hati. Wa huwa muttali'un, sedangkan guru itu tahu apa yang dalam hati kita. Oh, si Anang ini hendak dikasep angger. Hendak ini. Kenapa? Jadi beliau menutupi siyanatan lisirri, untuk menjaga rahasia. Wasitronil hal, dan menutup akan hal beliau, bahwasanya beliau itu orang yang kasap. Ditutupi dengan apa? Kisah membungol, bahasa orang Majallah. Kisah kada tahu apa-apa. Fa innahum, karena sesungguhnya para aulia Allah itu akhrasun nas, orang yang paling bisu tentang menjaga rahasia, paling sangat menjaga. Akhras itu sangat luar biasa menjaga daripada kitmanul asrar, menjaga rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Wa ab'aduhum 'anit tadahur, dan mereka sangat menjauh daripada mendahirkan keramat. Wal khawariki an mukkinu minha wa surrifu fiha, dan mereka menjauhi akan mendahirkan keramat dan khawarikil adat. In mukkinu minha, selama bisa, sebisa mungkin lah. Wa surrifu, dan dipalingkan supaya orang tuh kada tahu bahwasanya orang itu berkeramat. Kalau kita malah yang keramat itu yang kita cari lah. Kayak apa seorang supaya berkeramat ya. Nah, orang-orang seperti aulia itu malah menyembunyikan lah. Kayak apa aja kalau misalnya seperti aulia-aulia yang terdahulu, Habib Soleh Tanggul, itu memang kadang-kadang ditutupi lagi sudah. Nah, kadang-kadang ditutupi lagi. Ibarat yang kita katakanlah gelasnya hibak sudah. Nah, tapi tetap dituang nih. Hendak ditutup tetap meluber. Yang ibaratnya tetap ada bocor sedikit. Nah, bocor itu yang memang Allah Ta'ala menghendaki nampak si hambanya tadi. Nah, jadi menjaga sir lah. Sebagian ulama mengatakan ifsa'us sir kufrun lah. Kita membuka rahasia itu hukumnya kafir lah. Apalagi di kupas habis, kamu tahu lah esok ini. Nah, ini kurang baik lah. Nah, memang ada sebagian ulama yang memang dijadikan Allah Ta'ala di dalam tawasul itu wa anir rijal wa anil ladina kallimu bil ghaibi bi idni rabbihim lah. Dan orang-orang yang memang diberi Allah Ta'ala izin untuk membuka hal-hal yang gaib, tapi itu tidak selamanya. Cuma ada beberapa bibadil ahyan, sebagian waktu lah. Wa aktsarul karamatil waqi'ati minal auliya waqa'at biduni ikhtiyarihim, dan kebanyakan karamat yang jatuh terhadap para aulia sholihin itu jatuhnya atau terjadinya tanpa keinginan mereka, tahu-tahu terkeluar. Kenapa? Dengan sebab istiqomah tadilah. Wa kanu idza dhahara 'alaihim syai'un min dzalika yusuna man dhahara lahu alla yuhadditsa bihi hatta yakhruju minad dunya. Dan apabila sudah terkeluar keramat tadi tanpa diniati tadi, tanpa dia kehendaki, mereka berwasiat kepada orang yang melihat keramat tersebut, kamu jangan ceritakan inilah sampai kecuali aku sudah wafat baru boleh ikam cerita. Kalau belum aku masih hidup jangan. Karena apa? Sebagian pendapat ulama, kalau keramat, kita ini bisi guru, ada keramatnya timbul, dia masih hidup, kita ceritakan, itu kada lawas biasanya umurnya. Nah, saya tutup aja sampai betul-betul beliau wafat, nah baru kita ceritakan. Nah, ini harus orang-orang harus tahu orang nih, lebih baik kita menyimpan lah. Karena sudah dibuka keramat tersebut, dibuka guru tersebut, nah itu kada lawas biasanya umurnya. Nah, adapun kita yang jahilin kadang-kadang ada tahu kisah, kamu tahu lah sih mana ini. Nah, Yusuna berwasiat jangan dikisahkan lah.
Adapun kita ini, kita mengisahkan orang, kamu tahulah, aku malam tadi ya. Nah ini, kalau orang-orang aulia itu malah berwasiat jangan dikisahkan sampai aku wafat. Wa rubbama adharu minha syai'an ikhtiyaran li maslahati tazidu ala maslahati sitri. Nah, dan terkadang para aulia ini menampakkan keramatnya memang dikehendakinya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan menambah menutupi dirinya tadi. Lah. Jadi mengeluarkan keramat itu supaya tambah tertutup. Itu ada hal seperti itu kadang-kadang. Nah, jadi kebanyakan keramat itu para aulia terjadi tanpa dikehendakinya. Artinya apa? Mereka tidak menghendaki keramat tersebutlah. Maka dengan beramal itu tanpa ada keinginan berkeramat tadi. Seandainya diberikan Allah Ta'ala tersebut, yang di bab sebelumnya apa? Fahmadillah, bersyukur aja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersyukur. Kalau tidak, ya sabar. Ini lebih baik. Kenapa? Karena ujian seorang yang seorang salik itu kebanyakan ada daripada keramat tersebut. Kalau kita ibadah, baca aja terus sampai ibaratnya kita menemui ajal, itu lebih bagus lah, lebih bagus. Wallahu subhanahu wa ta'ala musta'ala. Ada yang tanya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sembahyang sunat saja, sunat istikharah, lalu kita hendak mengerjakan, ada terlintas di hati, kita tunjukkan di hadapan nyaman-nyaman aja. Maksudnya nyaman-nyaman itu apa? Hendak mengerjakan sembahyang istikharah, hendak mengerjakan sembahyang hajat, lalu di hati itu melintas, minta tunjukkan di hadapan kubur ini nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman. Iya. Sok enak. Dan di hati melintas, tunjukkan ulun nyaman-nyaman aja. Iya. Ya, kalau kita katakan pas tuh ya, kalau kita katakan boleh aja. Lah, kalau pas itu ya kita kada wani hukum pas lah. Cuma boleh lah. Karena minta yang baik-baik itu sangat dianjurkan. Kita aja tiap hari baca Rabbana Atina itu kan semua kebaikan dunia, dan itu disuruh. Nah, artinya yang nyaman-nyaman sesuai, yang paling bagus itulah. Artinya minta kepada Allah Ta'ala, minta tunjukkan apa yang baik menurut Allah Ta'ala. Itu yang paling pas lah, yang paling baik lah. Kalau yang nyaman aja, kadang-kadang ada nafsu dalam hal tersebut. Tapi boleh aja. Karena manusia kan memang disuruh apa dikatakan dalam salah satu tafsir lah, sifat manusia itu ulihubbil khair la syadid lah. Ada mengatakan dalam tafsir Jalalain al khair di situ al mal lah. Tapi sebagian lain mengatakan al khair itu makrifat kalimatnya, tapi maknanya luas. Apa al khair? Semua kebaikan. Kadang-kadang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dirinya. Tapi yang lebih bagus tadi apa? Minta lihatkan yang baik menurut Allah Ta'ala. Itu yang paling bagus. Nah, kalau kita menurut kita baik semuanya, berataan kita ini hendak yang baik berataan. Nah, cuma kalau menurut Allah Ta'ala yang bagus, kadang-kadang datangnya itu kada sesuai dengan keinginan kita. Nah, makanya minta sholat istihara itu artinya yang paling nyaman, minta lihatkan yang baik menurut Allah Ta'ala dan beri sabar. Ya kadang-kadang kita minta ya Allah, ternyata diberi Allah Ta'ala lain. Nah, kesabaran itu dikasih Allah Ta'ala, itu yang nyaman. Ya, sebagian ulama ada mengatakan waktu sujud lah. Sebagian lagi caranya ada ketika habis salam, sujud lagi. Di sujud itu kita baca. Kenapa? Karena kalau masih di dalam sholat, kadang-kadang kita berdoa lah. Hendak bahasa Arab kita kada paham, kada bisa mengucapkan. Lalu bahasa Indonesia otomatis sholatnya batal. Jadi kalau guru Bahri mengajarkan yang yang paling nyaman itu
setelah salam sholat istikharah atau sholat hajat lah, itu sujud lagi. Jadi apa yang hendak kita minta ucapkan dengan bahasa kita. Itu kadang membatalkan karena di luar sholat sudah. Kalau kita di dalam sujud masih dalam sholat, ya Allah, batal sudah sholat kita. Dalam hati, ya bagus juga. Cuma bagusnya diucapkan lah. Tadallul itu dengan mulut kita munajat dengan lidah, hati kita betul-betul ittirar lah, betul-betul meminta, seakan-akan kita ini model kalgorok, seperti orang yang hendak tenggelam, ada cuma satu pingkutan, itu aja. Jadi betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mintanya lah. Maksudnya tidak ada yang bisa menolong, ya satu tempat itu aja. Nah, yang paling bagus itu memang kalau kita lah di luar sholat lah, setelah salam sujud lagi. Nah, selawas-lawasnya boleh aja, bahasa Indonesia gak bahasa Banjar, terserah aja. Kada pas jar kalau kada bahasa Arab, karena kada paham. Allah Ta'ala yang menciptakan bahasa, jadi jangan khawatir. Nah, tergantung niat kita, keikhlasan kita minta tadi aja. Nah, jadi paling nyaman itulah. Kalau kita dalam sholat, kadang-kadang yang kita ingat lah Rabbana atina, itu. Karena ada Rabbana taqabbal. Hendak mengingat lagi, kada ingat lagi. Hendak mengucapkan dengan permintaan bahasa Arab, kada bisa juga kita bahasa Arab. Bahasa Indonesia ada bahasa Banjar, ya Allah, ulun hendak ini, hendak ini. Itu lebih nyaman. Tapi setelah salam sujud lagi. Nah, itu lebih nyaman. Nah? Kada, langsung aja. Niatnya minta doa dalam sujud. Kada, langsung aja sujud. Karena dulu adalah salah satu guru dari arwah Abah itu, beliau ini termasuk salah satu yang ditunjuk oleh Guru Rasul Anwar untuk belajar di situ. Tapi orangnya kada mengajar, dan orang gawian di pasar aja. Nah, setelah belajar, arwah Abah ini penasaran apa kelebihan orang ini, sampai ditunjuk oleh Kyai Kaspul itu, ini orang alim. Apa? Jadi setiap malam di kamar beliau itu banyak batu bahamburan. Banyak batu bahamburan. Apa? Gawian itu sujud sambil bebacaan sejumlah batu tadi. Dipindah dari sini, pindah ke sini. Tuntung sini, pindah ke sini, pulang sampai subuh. Tapi kada teguring lah. Mun kita ini kadang-kadang selacur sudah. Teguring. Nah, itu salah artinya sujud itulah. Karena apa? Letaknya seorang dekat dengan Allah Ta'ala ketika dia sujud. Jadi kalau sujud tuh banyak diminta kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling lain. Kan beda kalau sujud syukur tuh, sujud tilawah sebagian ada yang mengatakan pakai takbir kan, duduk menghadap kiblat, takbir, sujud, baca sujud tilawah, salam. Nah, karena kayak apa ya? Kalau orang sujud syukur kan, nah, itu kita pernah tanya dengan guru kita, boleh aja. Karena sujud syukur itu dimanapun dan kapanpun, ketika nikmat itu datang lah, itu belum kada ingat, ada pernah baca di dalam satu kitab. Artinya ketika nikmat itu datang, maka di situ letaknya awal sujud syukur. Di mana tempatnya? Yang penting menghadap kiblat. Sebagian ulama mengatakan boleh tidak suci, tapi asal menutup aurat, menurut mazhab Syafi'i lah. Nah, tapi kalau bagus ya memang bagus dalam keadaan bersuci lah. Nah, cuma kalau yang sujud permintaan tadi itu ya doa di dalam sujud tadi. Kalau sujud tilawah kan ada bacaannya sudahlah. Nah, jadi sangat baik lah kalau kita bahasanya bahasa kita aja minta kepada Allah Ta'ala apa hajat kita kan, nah, terutama hajat-hajat yang urusan dengan akhirat itu sangat perlu. Nah, Allah Subhanahu wa taala betul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.